Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita semua yang hadir di sini terlahir dan alhamdulillah menganut agama yang hak, agama Islam. Dan di antara nikmat Allah yang lainnya adalah nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat ketika hati kita digerakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat berat, sesuatu ibadah yang dilakukan sangatlah berat karena bertentangan dengan jiwa kita. Karena jiwa kita itu yang sebenarnya cenderung kepada sesuatu keburukan. Wa ma ubarri min nafsi innan nafsa la'ammaratu bis-su'. Jadi sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada keburukan. Dan barusan alhamdulillah kita telah mengerjakan solat fardu maghrib berjamaah. Dan solat ini jika kita hadirkan hati, kekhusyuan kita, sungguh kita berada di dalam kenikmatan, di antara kenikmatan jiwa. Nabi SAW menjadikan solat adalah ketenangan jiwanya. Nabi SAW bersabda, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Bagaimana nikmatnya Nabi di dalam salat. Bagaimana salat itu menjadi penyejuk pandangan Nabi SAW. Ju'ila qurra'u ainuni bis salah, fis salah. Dijadikan kesejukan pandangan mataku di dalam solat. Dan ini kenikmatan beribadah ini tidaklah mudah kita mendapatkannya kecuali bermujahadah dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seluruh ibadah, baik berzikir kepadanya, memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak sanggup untuk melakukannya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti sekarang kita bersama-sama mempelajari salah satu matan aqidah, Al-Usulu Tsalatsa, yang membahas tentang 3 pokok landasan utama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimat. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kecintaan kita terhadap Nabi kita, yakni salah satunya dengan mempelajari agama ini. Salah satunya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tuntunan ibadahnya. Karena ibadah itu
dua syaratnya sebagaimana kita singgung di pertemuan awal. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Nabi ajarkan kepada sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman, dan tidak ada keburukan kecuali telah dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di hari ini, di malam yang berbahagia ini, di pekan yang lalu kita telah membahas tentang ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala tentang surah Al-'Asr. Qala Asy-Syafi'i rahimallahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, "Law ma anzalallahu hujjata 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah hanya menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini saja, maksudnya surat Al-'Asr, maka itu sudah mencukupi. Dan alhamdulillah kita telah mempelajari biografi singkat dari Imam Asy-Syafi'i, imam besar kita, salah satu imam mazhab yang 4 yang banyak pendapatnya diikuti, terutama di kawasan Asia Tenggara. Wa qala al-Bukhari rahimahullah taala, dan berkata Imam Bukhari sahibus sahih, pemilik kitab sahih, Jami'us Sahih, Sahih Bukhari yang kita kenal, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bab berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara, berucap, dan sebelum beramal. Wajibnya setiap kita sebelum kita berkata-kata, tentu tentang masalah agama, dinul Islam, tentu tentang ibadah-ibadahnya, wajib bagi kita terlebih dahulu untuk mempelajarinya. Dan pintu besar kebaikan adalah menuntut ilmu agama. Tidak mungkin kita bisa menegakkan salat, puasa, haji, nikah, dan yang lain-lainnya sebelum kita mempelajarinya. Lihatlah saudara-saudari kita, dan alhamdulillah sekarang banyak sekali kita jumpai travel yang memberangkatkan jemaah haji, jemaah umrah. Bagaimana sebelumnya mereka melakukan manasik, sebelumnya mereka mempelajari tata cara umrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu membuktikan bahwa sebelum kita melakukan amalan, maka dituntut bagi kita untuk mempelajarinya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullah taala membawakan surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu. Selain yang pertama dituntut yaitu mengilmui, mempelajari tentang la ilaha illallah, kalimat yang hak, kalimat, dengan kalimat ini Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan surga dan neraka, Allah berikan ganjaran bagi orang-orang yang betul-betul meyakini la ilallah dan mengerjakan tuntunannya. Dan Allah berikan tempat yang buruk di akhirat kelak bagi orang-orang yang tidak mau beriman, yang engkar, yang menolaknya. Fabada bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Maka wajib bagi kita, baik orang muslim dan muslimat, untuk mempelajari ilmu agama sebelum berkata-kata dan beramal. Alhamdulillah di pekan yang lalu, Senin yang lalu, kita telah membahasnya. Begitu juga dengan biografi singkat dari Imam Bukhari, pemilik kitab Sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Sahih Bukhari. Dan insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita ke paragraf berikutnya. Untuk itu kita mohon ada yang bisa membaca ganti-gantian atau tetap orangnya, bagaimana? Ya, tafadhal Pak Usnul. I'lam. Rahimahullah an
والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Yakfi, cukup. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Itulah paragraf berikutnya dari pelajaran kita, di mana muallif rahimallahu taala berkata, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Pertama, di bagian pertama, orang-orang yang mempelajari matanya didoakan, dan ini adalah suatu bentuk kasih sayang para ulama. Ulama itu sangat sayang kepada umat ini, dan mereka ingin bahwasanya umat ini mendapatkan keselamatan dari apa yang telah diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ala ulama warasatul anbiya. Warisan Nabi berupa ilmu, firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama meninggalkan sebagian kesibukan dunia yang tidak seperti kita, dia berkhidmat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Telah datang bagi kita bagaimana kisahnya, biografinya Syekh Albani rahimallahu taala di maktabah sampai 15 jam. Itu menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para ulama mewakafkan jiwanya, mewakafkan waktunya, sehingga mereka tidak mengikuti berlomba-lomba terhadap kemewahan dunia demi bagaimana ilmu ini sampai kepada umat dan kepada kita semuanya. Dan tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menyayangi umat ini. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib atas setiap muslim, orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan, ta'allumu salati hazil masail, untuk mempelajari 3 dari masalah ini, wal amalu bihin, dan mengamalkannya. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kami. Ini sudah masuk tentang rububiyah Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Bahkan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, Allah yang telah menciptakannya. Wa razaqana, dan yang telah memberi kita rezeki. Wajib kita yakini Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang telah memberi rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Setelah Allah beri rezeki, Allah ciptakan, Allah beri rezeki, Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah tidak ciptakan untuk bermain-main di atasnya. Tentu semuanya akan diuji tentang siapa, liyabluwakum ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus bagi kita rasul-rasulnya. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati rasul tersebut, maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang menyelisihinya, yang memaksiatinya, maka dia akan masuk neraka. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
Sesungguhnya kami telah mengutus bagimu seorang rasul, yaitu sebagai saksi, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhaznahu akhzaw wabila. Maka Fir'aun bermaksiat menyelisihi rasul, diutus ketika itu Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Fir'aun menyelisihinya, bermaksiat kepadanya, maka kami siksa Fir'aun itu dengan siksaan yang berat. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan jabarkan sedikit tentang paragraf yang barusan kita bacakan terjemahannya tersebut. Paragraf ini di matan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya muallif memberitahu kita tentang rububiyah Allah, tentang perbuatan Allah, dan itu tentang rububiyah itu dalilnya ada dalam baik secara naqli, secara nas Al-Quran dan hadis, dan secara aqli, secara logika. Kalaulah kita perhatikan, tidak mungkin terbitnya matahari di daerah bagian timur dan terbenam di barat dengan sendirinya. Begitu juga dengan perputaran waktu, dengan diri kita sendiri, bagaimana kita dahulu kecilnya, remaja, dan sampai usia sekarang. Apabila kita memperhatikannya, tentu kita mengetahui bahwa ada yang mengaturnya. Ada yang mengaturnya. Dan itu secara logika. Adapun secara nas, di sini dibawakan beberapa nas, dan ini adalah merupakan hujjah nanti di akhirat kelak bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa faktor agar nanti di akhirat tidak mendebat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya tentang nabi telah diutus, kitab telah diturunkan, dan semuanya maka telah Allah berikan kepada manusia agar nanti di akhirat manusia tidak mendebat Allah Subhanahu wa taala. Ada faktor yang pertama yaitu perjanjian di alam ruh, di alam mitsaq. Ketika ruh anak cucu Adam masih di tulang sulbinya, masih di tulang punggungnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman menanyakan ruh-ruh kita sebelumnya masih di alam ruh, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Faqalu bala syahidna. Jadi seluruh ruh-ruh kita, seluruh anak cucu Adam menjawab bahwasanya benar dan kami telah bersaksi. Jadi semua kita, ruh-ruh kita semua, baik dia terlahir dari non muslim dan segala macamnya, semua bersaksi bahwa Allah lah Rabbul Alamin. Yang kedua, ketika lahir, seluruh manusia yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan beragama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka berdirilah, tegakkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu terhadap agama yang hanif. Agama yang hanif adalah agama yang lurus, agama yang benar, yang jauh dari kesyirikan. Fitratallahi allati fataran nas. Jadi Allah telah memfitrahkan tersebut, agama yang hanif itu sebagaimana fitrah kepada seluruh manusia atasnya. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua.
kullu mauludun yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir anak cucu Adam yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, yakni beragama Islam. Maka bapak-bapaknya lah, orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, sebagai Nasrani, dan sebagai Majusi. Salah satu yang kita tarik pelajarannya, alhamdulillah kita terlahir dari keluarga Islam. Ayah kita, ibu kita beragama Islam. Coba pernah kita bayangkan sejenak, seandainya kita lahir di bumi Allah yang lain, di Jepang, di Eropa atau yang lainnya, tentu kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak beragama dengan agama fitrah yang hanif. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kitabnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam surah Al-Baqarah, hudal linnas. Jadi inilah kitab. Jangankan tidak percaya, ragu pun kita tidak boleh. La raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, ini petunjuknya. Telah Allah turunkan firman-Nya. Tinggal kita lagi bagaimana mempelajarinya. Pernahkah kita membaca tafsirnya dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas kita tamatkan? Mungkin kita tidak pernah. Karena pelajaran kebanyakan, dan di Pekanbaru pun sangatlah jarang, kecuali Kamis malam kita cuma mengetahui itu di Raudatul Jannah kajian tafsir. Karena sedikit sekali peminatnya. Karena memang begitu, sesuatu kebaikan itu kita dibuat malas, dipalingkan oleh setan. Kita digoda. Seandainya kita memahami Al-Quranul Karim, tentu kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan itu tidak diinginkan oleh setan. Mempelajari kitabullah, Allah berikan kita ujian di zaman ini yang senantiasa kita bawa kemana-mana, handphone kita, agar dipalingkan dari Al-Quranul Karim. Dan ini adalah ujian yang terberat di akhir zaman. Setiap kita, bahkan anak-anak kita pun memilikinya. Dan sebagai kita orang tua, agar anak tidak kecanduan game atau yang lainnya, supaya diatur. Dan sekarang alhamdulillah tidak ada lagi pelajaran online. Mungkin kita bisa biarlah dia menangis, asalkan jangan sampai dia kecanduan game atau yang lain-lainnya. Dan itulah Quranul Karim sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Sebagaimana di dalam matan ini, Allah tidak membiarkan setelah Allah beri nikmat berupa rezeki, Allah ciptakan, Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah utus rasul kepada setiap kaum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. La nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi sesudahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Berapa banyak di dalam Al-Qur'anul Karim pada akhir ayat, afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkannya, afala tatazakkarun, afala tubsirun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran darinya. Jadi yang membedakan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah masalah akal ini. Agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itulah beda kita, sehingga kita menggunakan akal kita untuk menimbang dan menerima mana itu kebenaran dan mana itu kebatilan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musholla Baitun Naim yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panca indera. Tidak sampai di akal saja, Allah berikan kita panca indera berupa pendengaran, penglihatan, dan lisan untuk berbicara, agar bisa untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
Jadi janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang mana kamu tidak mempunyai ilmu atasnya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, bahkan hati pun, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Untuk itu hati-hati kita dalam bertindak. Di dalam bertindak hati-hati, karena semuanya dicatat dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tidak ada satupun yang terluput dari malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amalan kita. Dan apabila kita meyakini ini, maka kita akan menumbuhkan satu amalan hati, yaitu muraqabah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kenikmatan amalan hati di antara amalan hati yang lainnya yang akan membimbing kita untuk untuk giat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala maksiat yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang Allah sebagai pencipta, sebagaimana Allah khalaqana, Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan, seperti kata-kata badi'us samawati wal ard, atau di dalam surah Al-Baqarah di ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah, tauhidkanlah Rabbmu yang telah menciptakanmu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwasanya semuanya ini, baik yang di langit dan di bumi, Allah lah yang telah menciptakannya. Allah khuliqu kulli syai', seperti dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan kita diciptakan dari tanah. Allah jelaskan juga, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dalam surah Ar-Rahman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat, yang tembikar yang kering, seperti tembikar yang kering. Lalu Allah ciptakan kita, terkhususnya manusia, dalam sebagus-bagus ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kitalah manusia yang paling bagus ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Lihatlah, perhatikanlah kita bagaimana wajah kita, posisi hidung kita, posisi telinga kita, kita bandingkan dengan hewan atau yang lainnya. Maka kitalah yang paling indah. Kitalah paling indah dengan tangan kita, dua tangan kita, dengan langkah kaki kita, dan semuanya kitalah yang paling indah. Dan Allah yang telah menjelaskan bahwanya kita manusia, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebagus-bagus bentuk. Dan alhamdulillah itu makanya salah satu syariat itu diturunkan kepada kita untuk jin dan manusia, karena kitalah yang mukallaf, yang menerima beban syariat tersebut. Adapun yang lainnya adalah sebagai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya. Seluruh yang ada di alam ini merupakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Seluruhnya, perhatikanlah, airnya, udaranya, pepohonannya, ikannya, semuanya untuk kita. Dan apabila kita itu meyakininya, maka tidak berani kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan patuh tunduk hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa kumullah. Adapun tentang rezeki, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa wa ma umiru illa liya'budullah. Tentang rezeki, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, setelah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lah yang telah memberi kita rezeki. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah lah yang
telah memberi rezeki, dan Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rezeki. Dan rezeki akan Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa tanpa disangka-sangka dan tanpa diduga. Dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi ingin kita salah satu untuk memudahkan kita memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tanpa disangka-sangka diduga, yaitu dengan jalur takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ali Imran tentang orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena di kalimat berikutnya, faman ata'ahu dakhal jannah, yaitu barang siapa yang mentaati Rasul yang telah diutus kepada kita itu, kepada seluruh kaum, baik kaum-kaum sebelumnya, maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang memaksiatinya maka dia akan masuk neraka. Mudah. Sebenarnya agama kita ini agama yang mudah. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala cuman memberikan satu syarat, ya, maksudnya apabila kita mau mengikuti Nabi yang diutus, surga. Mau kita beriman kepada Nabi yang telah diutus, mau mengikutinya, maka surga balasannya. Dan barang siapa yang menyelisihinya, tidak mau beriman kepada Nabi ini, maka nerakalah tempatnya. Sebenarnya mudah kalau kita pahami secara pikiran kita, tidak payah dalam beragama ini. Mau tidak kita tunduk? Ternyata di zaman ini kita jumpakan, terkadang kita membawakan dalil, ini hadisnya yang saya temukan, masih ditolak orang. Perhatikan, sebagian, apalagi suatu amalan itu telah mengakar, yang telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, dan kita sendiri sebelum kita mengenal ajaran, mengikuti cara-cara Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, kita pun seperti itu. Ajaran baru pula ini. Ternyata kita yang tidak mengetahui, karena kita cuma mengikuti dari pelajaran dahulu, sehingga ketika menjumpai, ada memang watak manusia akan membenci sesuatu yang belum diketahuinya. Dan alhamdulillah Allah berikan kita hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, dan ini adalah nikmat yang tidak semua hamba-hamba Allah yang mendapatkannya, dan tidak semua kaum muslimin yang mendapatkannya. Betapa banyak orang yang beribadah, semangat beribadah, akan tetapi tidak ada tuntunannya. Dan untuk itu kita yang telah mengetahui, jangan cukup berhenti pada diri kita. Ini kita umat, ini umat dakwah. Sebagaimana wa da'watu ilai, dan kita mendakwahkannya. Tidak cukup di diri kita saja, kita dakwahkan dengan hikmah, dengan wal mau'izatul hasanah. Bukan dengan debat-debat yang di medsos yang kita saksikan. Itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya, tidak ilmiah, cuman akan memperkeras hati kita, dan akan debat-debat yang tidak ada batasnya. Kalau seandainya kita seperti itu, sebagaimana Nabi SAW memberikan pengajaran kepada, mendakwahkan apa yang telah diturunkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada umat, Nabi sampai di situ. Sementara yang memberi hidayah kepada hati-hati yang menerimanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu kenikmatan apabila kita rasakan, apabila kita hayati. Dan pertama kita menerima dakwah ini, dakwah sunnah, berat, memang berat. Semua salah. Sehingga selama ini bagaimana ibadah kita? Berarti sia-sia? Tidak. Alhamdulillah kita tunjukkan kita di langkah ini, ke jalan ini, jalan yang telah dititi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ikutilah. Karena tidak ada generasi yang lebih mengetahui, yang lebih alim, yang lebih soleh, kecuali generasi yang telah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin kita hidup di zaman ini melebihi solehnya takwanya Abu Bakar, melebihi soleh takwanya Umar, melebihi soleh takwanya Utsman, Ali, dan sahabat yang lainnya, yang mereka semuanya langsung dibina oleh Nabi SAW. Sementara kita umat yang hidup di zaman ini dan sampai akhir zaman, tinggal mengikuti orang yang
telah dibina oleh Nabi, generasi yang telah dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat dalam Quran Karim yang Allah jelaskan tentang bagaimana kesudahan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 132, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Maka taatilah Allah, taatilah Rasul, mudah-mudahan kamu menjadi orang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengikuti Nabi adalah orang yang mengikuti Rasul adalah orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dalam surah Al-Ahzab. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka dia adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 69, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, bagaimana kesudahannya di akhirat kelak, mereka akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada dan orang-orang saleh lainnya. Wa may yuti'illaha war rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Nah, ini tafsiran, kalau Ibnu Katsir membawakan tafsiran ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibnu Katsir menukilkan dalam surah ayat 69 dalam surah An-Nisa ini, orang yang diberi nikmat itu adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu dari nabi-nabinya, dari siddiqin, orang-orang siddiq, orang jujur, wasyuhada, dan orang-orang syahid, dan wassalihin, dan orang-orang soleh lainnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman di akhirat kelak yang baik. Itulah sebaik para nabi, kita dikumpulkan bersama mereka, orang yang telah diberi nikmat itu, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh lainnya. Itulah balasan di akhirat kelak. Dan barang siapa yang memaksiat, yang menyelisih nabi yang telah diutus itu, maka dia masuk neraka jahanam. Wa may ya'sillaha war rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha. Dalam surah Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau sudah dibawakan itu lari-lari hafalannya. Dalam surah Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, di ayat 23, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ini bagaimana kita harus hati-hati, harus mempelajari lagi, harus selain kita mempelajari semuanya, maka Al-Quran, begitu juga kita harus mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di Masjid Raudatul Jannah kajian badak subuhnya hampir menyelesaikan Sahih Muslim. Itu tahunan setiap badak subuh, dan insyaallah akan tamat di dalam bulan ini, insyaallah dalam bulan November ini mungkin tamat. Itu bagaimana Allah berikan taufik kepada ustadz kita yang telah mengajarkan Sahih Muslim dari awal. Lebih kurang 7.000 hadis yang diulang-ulang, walaupun dalam bentuk matanya tidak sampai 7.000 hadis, akan tetapi diulang-ulang sampai penomoran hadisnya 7.000 hadis. Masya Allah, ini adalah suatu nikmat yang tidak diberikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Mungkin kita sibuk dengan kegiatan paginya, tetapi hamba-hamba Allah yang berada di masjid itu, Allah berikan mereka kenikmatan berupa mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang sahih, sebagaimana kita sering mendengarnya, bahwasanya kullu ummatin yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali bagi yang enggan. Ada juga di antara umat Nabi Muhammad SAW yang enggan masuk surga. Lalu sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Siapakah dari umatmu yang enggan itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW melanjutkan,
Wa man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat menyelisihku maka itulah orang yang enggan. Untuk itu pelajaran kita yang bisa kita petik bahwa jangan sampai kita seperti Fir'aun. Jangan sampai kita seperti Fir'aun yang mendustakan nabi yang diutus padanya. Seperti dinukilkan oleh muallif dalam surah Al-Muzammil, Fir'aun mengingkari nabi yang diutus, bahkan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun hamba Allah secara fitrahnya, secara logikanya yang menolak bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Kecuali yang enggan, yang satu yang congkak itu adalah Fir'aun. Karena Fir'aun dialah yang menganggap dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, dan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Baik, mungkin kita cukupkan kajian kita sampai di sini karena telah terdengar azan Isya. Mudah-mudahan untuk depan masih apa? Yang Ahad malam antum dia berdarah masih bisa. Enggak. Oh, 2 hari. Jadi mudah-mudahan di Senin yang depan insyaallah kita bisa lanjut kepada setelah azan. Namun sekarang karena perihal yang telah kita umumkan di pekan yang lalu, kita cukupkan sampai di sini sampai sebelum azan Isya ini. Mudah-mudahan kita bisa menyambung pelajaran kita ke pelajaran selanjutnya di pekan yang akan datang insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.